Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan video kali ini, kami dari kelompok 1, kelas 645A37 dari Universitas Bina Sarana Informatika akan menjelaskan tentang proposal metode penelitian dengan berjudul Pengaruh Brand Image Produk dan Personal Image Artis K-pop terhadap loyalitas di kalangan Gen Z. Sebelum masuk ke materi, akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1, yakni ada Irfan Dwi Cahyo, yang kedua ada Fadila Utami, yang ketiga ada Sastika Nur, yang keempat ada Hoirun Nisanur, yang kelima ada Adnan Faisal, dan yang terakhir ada Putri. Masuk ke dalam list of content. Di sini ada beberapa konten, yakni bab 1 latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada manfaat penelitian, yang kelima, ruang lingkup penelitian. Yang keenam, ada bab 2, tinjauan pustaka. Yang keenam, ada penelitian yang relevan. Yang ketujuh. Yang kedelapan, ada kerangka berpikir. Yang kesembilan, ada hipotesis. Yang kesepuluh, ada metodologi penelitian. Yang kesebelas, ada populasi dan sampel. Yang ke-12 ada definisi operasional variabel. Yang ke-13 ada teknik pengumpulan data. Yang ke-14 ada studi dokumentasi. Dan yang ke-15 ada teknik analisa data. Sekarang kita membahas bab 1, yakni latar belakang. Generasi Z itu dimulai dari tahun 1997 sampai dengan 2012. Tumbuh di era digital yang memberikan akses luas terhadap informasi, termasuk tren global seperti Korean Wave atau Hallyu. Fenomena ini mempengaruhi preferensi konsumsi, termasuk loyalitas terhadap merek yang sering melibatkan artis K-pop sebagai brand ambassador. Brand image berperan penting dalam keputusan pembelian, mencakup persepsi konsumen terhadap identitas dan kualitas produk. Di sisi lain, personal image artis K-pop yang sering menjadi panutan bagi Gen Z mampu membangun hubungan emosional dengan konsumen. Namun, sejauh mana pengaruh kedua faktor ini terhadap loyalitas konsumen Gen Z masih menjadi pertanyaan. Rumusan masalah. Berlandaskan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dapat dibentuk yakni diantaranya 1. Apakah terdapat pengaruh brand image produk terhadap loyalitas konsumen di kalangan Gen Z? 2. Apakah terdapat pengaruh personal image artis K-pop terhadap loyalitas penggemar Gen Z? 3. Apakah terdapat pengaruh brand image produk dan personal image secara simultan terhadap Gen Z? Selanjutnya ialah manfaat penelitian. Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian diantaranya manfaat akademik. Penelitian ini memiliki manfaat yang diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi ilmiah di bidang pemasaran, khususnya mengenai pengaruh brand image produk dan personal image artis K-pop terhadap loyalitas konsumen. Manfaat praktis. Penelitian ini membawa manfaat seperti membangun brand yang kuat dan artis yang sesuai dalam memahami pengaruh yang ditimbulkan oleh persepsi terhadap merek dan figur publik dalam keputusan pembelian mereka. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand image artis K-pop terhadap loyalitas konsumen di kalangan Gen Z, di mana yang menjadi objek penelitian adalah generasi Gen Z yang memiliki ketertarikan terhadap artis K-pop. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel 100 orang. Selain itu menggunakan teknik kuesioner dengan membagikan kuesioner selama 1 bulan.
Data dianalisa menggunakan teknik regresi berganda dengan uji kualitas data, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis yaitu uji T dan uji M, serta koefisien determinasi parsial dan simultan menggunakan olah data SPSS versi 22. Tinjauan pustaka. Brand image menurut Ayu Sinta dan Made Wulandari tahun 2024, brand image ialah berupa aspek yang berpengaruh terhadap keputusan untuk membeli. Brand citra merek bukan hanya berbentuk fisik, namun juga melibatkan manfaat, dasar, dan citra merek itu sendiri. Semakin positif citra merek yang tersebar, maka konsumen akan semakin berminat untuk membeli produk itu. Untuk itu perlu diwujudkan yang tertanam dalam memori konsumen melalui segala alat informasi dan melakukannya secara berulang. Hal ini dilakukan karena adanya persaingan di dalam dunia industri yang saat ini mengharuskan perusahaan untuk menciptakan suatu inovasi pada merek dengan membangun sebuah citra yang positif, mengingat citra merek merupakan representasi dari sebuah merek. Perusahaan harus mampu menciptakan brand image yang positif. Oleh sebab itu, brand image merupakan satu aset penting bagi perusahaan untuk dapat lebih banyak lagi menarik minat membeli konsumen. Aditya dan Yasha tahun 2024. Personal image. Personal image atau citra adalah konsep yang merujuk pada bagaimana seorang melihat dan menilai dirinya sendiri, serta bagaimana orang lain memandangnya. Personal image adalah gambaran atau persepsi individu tentang diri sendiri yang dibentuk oleh pengalaman, interaksi sosial, dan umpan balik dari orang lain. Ini adalah gambaran masa lalu termasuk keberhasilan dan kegagalan, penghinaan dan kemenangan, dan bagaimana orang lain bereaksi terhadap Anda. Di antara beberapa faktor yang disebutkan, yang dimaksud adalah gambaran diri yang kita ciptakan di masa lalu, keyakinan yang kita yakini benar. Kemudian loyalitas. Loyalitas adalah komitmen yang kuat dari konsumen untuk terus menggunakan atau mendukung produk atau layanan tertentu. Bahkan ketika ada pengaruh situasional atau ada usaha pemasaran yang dapat menyebabkan mereka beralih ke merek lain. Loyalitas ini mencakup perilaku pembelian ulang dan kecenderungan untuk menyarankan produk kepada orang lain. Dalam konteks bisnis, loyalitas pelanggan sering dianggap sebagai hasil dari kepuasan pelanggan terhadap produk dan jasa yang diterima. Definisi alternatif menyatakan bahwa pelanggan setia ketika mereka bersedia membuat rekomendasi produk, mendaftarkan ke produsen dalam jangka panjang, dan menyukai produk. Eksklusif loyalitas mengacu pada perasaan berkewajiban untuk merekomendasikan produk perusahaan dengan satu merek kepada kolega dan kerabat. Menurut Jiwariah tahun 2024. Kriteria relevan, citra merek produk dan personal image arti K-pop memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas di kalangan Gen Z ketika artis K-pop memiliki citra positif dan menjadi trendsetter. Penggemar cenderung mempercayai dan membeli produk yang mereka endorse, sehingga meningkatnya loyalitas merek. Kolaborasi antara brand dan artis K-pop menciptakan hubungan emosional antara penggemar dan produk, meningkatkan penjual dan menciptakan komunitas penggemar yang setia. Kerangka berpikir
Brand image X1 yang kuat dapat mempengaruhi cara konsumen memandang suatu produk, sedangkan personal image X2 juga berperan penting dalam membentuk loyalitas konsumen. Interaksi antara brand image dan personal image dapat menciptakan energi yang efektif. Dalam meningkatkan loyalitas konsumen, penelitian ini juga menekankan bahwa loyalitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh faktor internal seperti bagaimana konsumen mengenali diri mereka sendiri dan cara mereka ingin dilihat oleh orang lain. Hipotesis adalah anggapan atau dugaan yang tidak berfokus pada konsumen. Masalah pemeriksaan tetapi lebih berdasarkan pada teori tertentu. Hipotesis dapat digambarkan sebagai solusi teoritis terdapat kerangka topik penelitian. Dalam penelitian ini, hipotesis alternatif H2 dan H3 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan di antara dugaan secara simultan. Masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yaitu loyalitas konsumen pada generasi Z. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh signifikan dari variabel-variabel tersebut dengan menggunakan data numerik yang dapat diukur. Penelitian ini menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data utama dan berfokus pada kelompok usia generasi Z yang mengikuti tren budaya K-pop. Penelitian ini juga didasarkan pada teori perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran, dan berusaha untuk mengatasi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya yang gagal untuk menyelidiki peran artis K-pop sebagai ikon pemasaran dalam loyalitas konsumen. Pengumpulan data dilakukan secara cross-seksional untuk memastikan efisiensi waktu dan mudah dianalisis secara statistik. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono tahun 2021 dan 2020 adalah wilayah umum yang terdiri dari objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Populasi mencakup manusia, objek, dan fenomena lainnya, serta meliputi seluruh sifat yang dimiliki dalam konteks penelitian statistik. Populasi menjadi fokus untuk membuat generalisasi dan kesimpulan berdasarkan data atau sampel yang diambil. Sampel adalah bagian dari populasi yang harus representatif menurut Sugiono di tahun 2021. Penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan teknik sampling jenuh. Sampel berfungsi untuk menggambarkan karakteristik populasi secara keseluruhan. Populasi yang diteliti adalah generasi Z di Indonesia berusia 10-25 tahun yang mengenal artis K-pop dan pernah membeli produk yang dipromosikan. Ukuran sampel minimum ditetapkan sebanyak 400 responden untuk memastikan keandalan hasil. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel menurut Sugiono 2017 adalah langkah penting untuk mendefinisikan variabel penelitian secara spesifik agar dapat diukur secara empiris. Hal ini menjelaskan cara variabel diidentifikasi, diukur, dan dianalisis yang mencakup elemen atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan penelitian untuk dipelajari. Yang pertama ada definisi operasional brand image. Brand image adalah persepsi konsumen terhadap merek yang memengaruhi keputusan pembelian dan reputasi perusahaan. Dalam persaingan ketat, perusahaan perlu menciptakan keunggulan kompetitif.
Merek memberikan identitas dan membedakan produk serta memiliki 6 tingkat pengertian: atribut, manfaat, nilai, budaya, kepribadian, dan pengguna. Yang kedua ada definisi operasional personal image. Citra diri adalah gambaran yang terbentuk dari persepsi orang lain tentang penampilan, sikap, dan perilaku seseorang. Ini memengaruhi pandangan masyarakat dan hubungan interpersonal di mana individu membentuk citra yang ingin ditampilkan kepada publik menurut Goffman 2020. Dan yang ketiga ada definisi operasional loyalitas. Loyalitas yang berarti kesetiaan didefinisikan oleh Moen dan Minor pada tahun 1998 sebagai sikap positif pelanggan terhadap suatu merek, komitmen untuk terus membeli, dan kecenderungan untuk menggunakan merek tersebut secara konsisten. Loyalitas berkaitan dengan preferensi pelanggan dan pembelian aktual menurut Mardalis 2020. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini mengumpulkan data melalui dua metode. Pertama, kuesioner terstruktur dengan skala Likert 1-5 untuk data primer yang disebarkan kepada generasi Z usia 10-25 tahun yang membeli produk artis K-pop. Kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya. Kedua, studi literatur untuk data sekunder, sementara purposive sampling digunakan untuk memilih responden. Tujuannya adalah untuk memahami hubungan antara brand image, personal image, dan loyalitas konsumen di kalangan Gen Z. Yang pertama ada pengertian dari observasi. Metode observasi digunakan untuk mengamati perilaku Gen Z di media sosial, terutama interaksi mereka dengan konten artis K-pop dan produk yang di-endorse. Observasi ini mencakup tren percakapan dan tanggapan terhadap kampanye pemasaran, memberikan wawasan tentang pola konsumen, loyalitas, dan keterlibatan emosional Gen Z. Lalu yang kedua ada pengertian kuesioner. Kuesioner adalah teknik utama untuk mengumpulkan data primer, dirancang dengan skala Likert 1-5 untuk mengukur variabel. Pertanyaan disusun berdasarkan indikator dan disebarkan secara daring melalui Google Forms kepada generasi Z usia 10-25 tahun yang membeli produk artis K-pop. Kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya. Tujuannya adalah mengumpulkan data kuantitatif untuk analisis statistik. Skor kuesioner terdiri dari 1 sangat setuju hingga 5 sangat tidak setuju. Studi dokumentasi. Data sekunder adalah informasi yang tidak langsung terkait dengan permasalahan penelitian, tetapi mendukung pengumpulan data. Ini mencakup buku, e-book, artikel, situs web, dan jurnal yang berisi teori atau informasi relevan untuk memperkuat penelitian data resmi. Teknik analisis data. Analisis data bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis dalam penelitian kuantitatif menggunakan teknik statistik. Proses ini melibatkan pengumpulan dan pengolahan informasi termasuk pengelompokan, pengkategorian, dan penyelarasan data berdasarkan faktor dan narasumber, serta penilaian untuk menjawab masalah dan menguji hipotesis. Uji kualitas data. A. Uji validitas. Uji validitas memastikan bahwa alat ukur dapat mengukur sasaran yang dimaksud. Proses ini dilakukan untuk mengumpulkan data empiris yang mendukung kesimpulan dari skor instrumen. Uji validitas menilai akurasi alat ukur dan keabsahan pertanyaan dalam kuesioner. Data sekunder tidak memerlukan uji validitas. Kriteria pengujian meliputi 1. R hitung lebih besar R tabel berarti instrumen valid. Kedua, R hitung lebih kecil R tabel berarti instrumen invalid. B. Uji reliabilitas. Reliabilitas mengukur sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya dan bebas dari galat. Uji reliabilitas menentukan keandalan data dengan membandingkan nilai Cronbach alpha dengan tingkat signifikan 0,5, 0,6, atau 0,7. Kriterianya adalah 1. Jika Cronbach alpha lebih besar tingkat signifikan, instrumen reliable. Kedua, jika Cronbach alpha
kurang dari tingkat signifikan instrumen tidak reliable. Uji asumsi klasik. A. Uji normalitas. Uji normalitas adalah proses statistik untuk menentukan apakah data mengikuti distribusi normal yang merupakan persyaratan penting untuk teknik statistik parametrik kriterianya. 1. Jika skor signifikan lebih besar dari 0,5, data dianggap normal. 2. Jika skor signifikan kurang dari 0,5, data dianggap tidak normal. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji kesamaan variasi residu dalam regresi. Deteksi dilakukan dengan menganalisa pola pada grafik scatter plot jika terdapat plot tertentu, seperti bergelombang atau menyempit. Maka heteroskedastisitas terjadi. Kriteria uji meliputi 1. Jika skor signifikasi lebih besar dari 0,5, tidak ada hetero. 2. Jika skor signifikan kurang dari 0,5, heteroskedastisitas terjadi. C. Uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya koliniaritas tinggi antara variabel bebas dalam model regresi linear berganda yang dapat mengganggu hubungan dengan variabel terikat. Kriteria ujiannya meliputi jika skor toleransi lebih besar dari 0,10, tidak ada multikoliniaritas. 2. Jika skor FIF kurang dari 10, tidak ada multikoliniaritas. C. Analisa regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, dengan asumsi adanya hubungan linear. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus dan seterusnya, di mana Y adalah variabel terikat, A adalah konstanta, B adalah koefisien determinasi, X adalah variabel bebas, dan E adalah error term. Uji hipotesis. A. Uji T atau parsial. Uji parsial atau uji T dalam analisa regresi linear digunakan untuk mengukur signifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Meskipun menunjukkan adanya tidaknya pengaruh, uji ini tidak mengukur kekuatan pengaruh kriteria penguji. 1. Jika skor signifikan kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T table, ada pengaruh. Jika skor signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kurang dari T table, tidak ada pengaruh. Nilai T table dihitung dengan rumus T table, ada pengaruh. Jika skor signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kurang dari T table, tidak ada pengaruh. Nilai T table dihitung dengan rumus T table sama dengan P alfa per 2 N dikurang K dikurang 1, dengan A sama dengan 0,05, N sama dengan jumlah sampel, dan K jumlah variabel X. B. Uji F atau simultan. Uji statistik F menentukan apakah semua variabel bebas berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Jika F hitung lebih besar dari F table, variabel independen berpengaruh simultan. Jika signifikan di bawah 5%, maka berpengaruh terhadap variabel dependen. Keputusan diambil berdasarkan signifikasi. 1. Jika kurang dari 0,5 ada pengaruh. 2. Jika lebih besar dari 0,05 tidak ada pengaruh. F table dihitung dengan rumus F table F buka kurung K N dikurang K tutup kurung, di mana K adalah jumlah variabel bebas dan N adalah jumlah sampel. Uji koefisien determinasi R pangkat 2. Uji koefisiensi determinasi R pangkat 2 mengukur seberapa baik variabel
Pandongan menjelaskan variabel eksogen dengan nilai antara 0 dan 1. Nilai mendekati 1 menunjukkan model prediksi yang baik, sementara nilai rendah menunjukkan kemampuan terbatas. Kategori skor R pangkat 2 adalah lebih besar dari 0,67 itu kuat. Kalau lebih besar dari 0,33 dan lebih besar dari 0,67 itu moderat dan lebih besar dari 0,9 dan 0,33 itu lemah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Brand Image Produk dan Personal Image Artis K-pop terhadap loyalitas di kalangan Gen Z. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya perwakilan kelompok 1 undur diri. Thank you for watching.